Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberi nama Nisha Ayu Ariska. Di sini saya akan membincangkan dan memperbahaskan tentang satu mata kuliah, satu mata pelajaran, yaitu hadis, dengan topik yang diberi adalah hadis dalam aspek kuantitas dan kualitas. Langsung saja kita pergi ke perbahasannya, yaitu pembahagian hadis. Pembahagian hadis terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama adalah berdasarkan kuantitas rawi, dan yang kedua adalah berdasarkan dari kualitas rawi. Rawi itu adalah seorang yang menghimpunkan hadis Nabi Muhammad SAW ke dalam satu kitab. Jadi dari pembahagian hadis yang pertama, yaitu berdasarkan dari kuantitas rawi, terbahagi kepada dua bahagian, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Jadi untuk perbahasan kita yang pertama yaitu berdasarkan dari kuantitas rawi. Kuantitas rawi terbagi pada dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Kita lihat di hadis mutawatir, pengertiannya dari sudut bahasa yaitu berturut-turut atau kontinu. Dari segi istilah pula, hadis mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang di setiap generasi, sejak generasi sahabat hinggalah generasi akhir, yang mana orang banyak tersebut layaknya mustahil sepakat untuk melakukan pembohongan. Nah, apa sih ciri-ciri hadis mutawatir ini? Ada 3 poin. Yang pertama adalah jumlah rawinya seimbang dalam semua tingkatan, serupa atau sebaya, atau dalam arti kata yang lain, sabakoh dari yang pertama dan berikutnya, ataupun singkatnya jumlah rawinya seimbang. Dan poin seterusnya adalah berdasarkan tanggapan panca indera. Poin yang ketiga yaitu jumlah perawinya banyak yang tidak mungkin melakukan dusta. Klasifikasi hadis mutawatir pula terbagi kepada 3. Yang pertama, lafzi, yaitu lafaz dan maknanya sesuai antara riwayat pertama dan lainnya. Dengan kata lain, konsisten secara redaksional. Contohnya, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menduduki tempat di neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menurut Abu Bakar Al-Bazar, hadis tersebut diriwayatkan oleh 40 orang sahabat, dan sebagian ulama mengatakan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh 62 orang sahabat dengan lafaz dan makna yang sama. Klasifikasi yang kedua yaitu maknawi, hadis yang lafaz dan maknanya berlainan antara satu riwayat dengan riwayat lain, akan tetapi terdapat persesuaian makna secara umum. Contohnya, Nabi SAW tidak mengangkat kedua tangannya ketika berdoa selain dalam doa sholat istisqa, dan beliau mengangkat tangannya hingga tampak putih kedua ketiaknya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam kaidah ilmu hadis, hadis yang berlainan bunyi dan maknanya tetapi dapat diambil makna yang umum. Klasifikasi ketiga, amali, yaitu amalan agama, ibadah yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW, kemudian diikuti oleh para sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Contohnya, hadis yang berkaitan dengan ibadah seperti sholat, zakat, dan lain sebagainya. Menyambung dari perbahasan kita yang pertama, yaitu berdasarkan kuantitas rawinya. Setelah kita memahami apa itu hadis mutawatir, kini tiba masanya untuk kita memahami apa itu hadis ahad. Hadis ahad ialah hadis yang para rawinya tidak sampai pada jumlah rawi hadis mutawatir, tidak memenuhi syarat persyaratan mutawatir, dan tidak pula mencapai derajat mutawatir. Sebagaimana dinyatakan dalam kaidah ilmu hadis, huwa ma la yantahi ila tawatir, hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Pembagian hadis ahad.
Jika ditinjau dari segi jumlah perawinya, hadis ahad dibagi menjadi 3, yakni hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Mari kita lihat dari hadis masyhur. Hadis masyhur dan klasifikasinya itu ada 3. Yang pertama, masyhur di kalangan para muhadisin dan ulama lainnya. Contohnya, seorang muslim itu adalah orang yang menyelamatkan sesama muslim lainnya dari gangguan lidah dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, masyhur di kalangan ahli ilmu-ilmu tertentu. Contohnya, tidak sah sholat bagi orang yang berdekatan dengan masjid selain sholat di dalam masjid. Hadis riwayat Ad-Daraqutni an Abi Hurairah. Dan yang terakhir, klasifikasi yang terakhir adalah masyhur di kalangan orang-orang umum saja. Contohnya, bagi peminta-minta itu ada hak walaupun datang dengan kuda. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Sementara itu, hadis aziz dari segi bahasa ialah mulia, kuat, dan juga berarti jarang atau sedikit wujudnya. Hadis aziz bukan yang hanya diriwayatkan oleh 2 orang rawi pada setiap tabaqah, tetapi selagi pada salah satu tabaqah saja didapati 2 orang rawi, sudah bisa dikatakan hadis aziz. Contoh hadis aziz ialah, tidaklah beriman seseorang di antara kamu hingga aku lebih dicintai daripada dirinya, orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Bukhari Muslim. Yang terakhir adalah hadis gharib, yaitu hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkan, di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi. Yang dimaksudkan dengan penyendirian perawi bisa diartikan mengenai persannya, yaitu tidak ada orang lain yang meriwayatkan selain dia sendiri, atau mengenai sifat dan keadaan perawi, yakni perawi itu berbeda dengan sifat dan keadaan perawi-perawi lain yang juga meriwayatkan hadis itu. Dan hadis gharib ini juga terbahagi kepada 2, yaitu gharib mutlak dan gharib nisbi. Antara satu contoh daripada hadis gharib ini ialah iman itu berbilang 70 cabang dan rasa malu merupakan salah satu cabang iman. Hadis riwayat Bukhari. Memasuki ke perbahasan yang kedua, yaitu hadis berdasarkan kualitas rawi. Terbahagi kepada 3 cabang. Yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, dan yang ketiga adalah hadis dhaif. Kita pergi ke cabang pertama, yaitu hadis sahih. Hadis sahih dari segi bahasa ialah hadis yang bersih dari cacat atau hadis yang benar berasal dari Rasulullah SAW. Nah, dari segi istilah pula, hadis sahih ialah hadis yang sanadnya bersambung proses periwayatan oleh orang yang adil dan kuat daya ingatannya serta terbebas dari keganjilan dan kecacatan. Nah, ada 5 syarat supaya bisa disebut sebagai hadis sahih. Antara 5 syarat tersebut adalah, pertama, rawinya bersifat adil, yang kedua, dhabit atau sempurna ingatannya, yang ketiga, sanadnya tidak terputus, yang keempat, tidak mempunyai illat, dan yang kelima, tidak janggal. Ada pula klasifikasi dari hadis sahih terbagi kepada 2, yaitu yang pertama, sahih li zatihi, dan yang kedua, sahih li ghairihi. Kemudian, martabat hadis sahih yang paling tinggi derajatnya ialah hadis yang bersanad ashahul asnaid. Dan kemudian diikuti kedua tertinggi, yaitu seperti muttafiq alaih dan lain sebagainya. Memasuki ke cabang yang kedua, yaitu hadis hasan. Menurut bahasa, berarti hadis yang baik. Para ulama menjelaskan bahwa hadis hasan tidak mengandung illat dan tidak mengandung kejanggalan. Menurut istilah, hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, sanadnya bersambung, tidak mengandung illat, dan tidak janggal. Namun, rawinya kurang dhabit atau kurang baik tingkat hafalannya. Klasifikasi dari hadis hasan terbagi menjadi 2, yaitu hasan li zatihi dan hasan li ghairihi. Perbedaan dari
hadis sahih dan hadis hasan ialah ia terletak pada tinggi atau rendahnya kedhabitan seorang rawi. Hadis hasan ini bisa dijadikan sebagai dasar sumber hukum Islam, namun tingkatannya di bawah hadis sahih. Cabang terakhir dari hadis berdasarkan kualitas rawi yang terakhir adalah hadis dhaif. Dhaif artinya lemah. Adapun yang dimaksudkan dengan hadis dhaif ialah hadis yang tidak memiliki syarat sebagai hadis hasan karena hilangnya sebagian syarat. Klasifikasinya berdasarkan dari cacat pada keadilan rawi, yaitu seperti maudhu, matruk, dan syadz. Manakala klasifikasi hadis berdasarkan gugurnya rawi pula, seperti hadis mu'allaqah, mu'addal, hadis mursal, hadis munqati', dan hadis mudallas. Sekian dari perbahasan kali ini di materi hadis dalam aspek kuantitas dan kualitas. Semoga bermanfaat dan dapat membantu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.